Selamat pagi, Bu Leni. Saya senang bertemu dengan Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Anda saat ini memberikan dukungan. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Selamat siang. Baik Pak, saya di sini nanti akan melakukan proses coaching. Saya berharap Bapak bisa membantu saya mengamati proses saya terkait bagaimana saya mengajukan pertanyaan, bagaimana saya mendengarkan secara aktif dan sebagainya. Makasih Pak. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi ini nantinya? Saya akan memfokuskan proses coaching ini tentang bagaimana peran seorang coach bisa mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan dapat mencapai tujuan akhir proses coaching bagi coach, Pak. Makasih. Baik sekali. Sudah saya catat bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Selama ini saya sudah berusaha, Pak, untuk belajar membuat pertanyaan yang berbobot, untuk menggiring coach bagaimana menemukan solusi bagi permasalahan mereka, dan seperti itu, Pak. Baik, saya paham. Apa harapan Anda dari observasi kita nantinya? Yeah. Saya berharap Bapak sebagai supervisor mampu memberikan umpan balik terhadap saya, memberikan solusi terhadap kekurangan saya, kemudian bisa memberikan inspirasi bagi saya untuk menjadi seorang coach yang baik. Baik sekali. Demikian dulu ya Bu Leni untuk kegiatan praobservasi kali ini. Silakan nanti Bu Leni melakukan coaching dengan coach berikutnya. Baik Pak, terima kasih. Semangat ya Bu Leni. Siap Pak Arif, ye. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Bu Leni. Bagaimana kabar Pak Andi hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Leni. Tadi saya panggil saya untuk berbincang-bincang. Adakah yang bisa saya bantu Pak Andi? Ya, ada Bu Leni. Monggo. Hanya cerita ya Bu Leni. Jadi di dalam proses pembelajaran itu saya selaku guru mapel mungkin tapi ini harapan saya itu semua, tidak hanya di saya sendiri tetapi di semua seorang pendidik. Artinya setiap kedatangannya itu selalu dinantikan oleh murid seperti itu. Nah, ya alhamdulillah di sekolah saya atau di satuan pendidikan saya itu anak-anak itu ketika saya datang itu selalu senang dalam arti mungkin ya karena saya mengampu mapel PJOK. Jadi kadang itu di sela-sela kesibukan saya bukan yang mungkin sebagai operator, sebagai proktor ANBK, dan juga ada di setiap minggunya itu kan ada kelompok kerja guru PJOK itu terkait kedinasan, dan di luar itu juga ada banyak pekerjaan yang mungkin di luar kedinasan. Akan tetapi kita sebagai pendidik itu kan tidak boleh mengurangi hak anak, karena anak-anak itu ya yang akan kita
jadikan apa ya, istilahnya mereka itu jangan sampai dikurangi haknya, intinya seperti itu. Jadi ketika sudah ada jadwal, ya, apalagi ada jadwal PJOK, pasti anak-anak itu dalam satu waktu ketika ada PJOK gurunya tidak datang, itu pasti mereka akan istilahnya sedikit mengeluh seperti itu. Karena saya juga nggak tahu apa karena olahraga itu dianggap nggak berpikir atau bagaimana, akan tetapi sebetulnya PJOK itu juga materi yang tidak mudah seperti itu kan, tapi mereka itu sudah sangat senang. Nah, mungkin itu sebagai pembuka Bu, jadi saya tidak apa ya, saya tidak mengesampingkan guru yang lain, akan tetapi yang saya harapkan setiap guru atau pendidik itu selalu dinantikan kedatangannya, walaupun di sela-sela kesibukan mereka itu mereka jangan sampai mengurangi hak anak, seperti itu Bu. Jadi itu terima kasih Bu. Mungkin ada sedikit kendala sih, kendalanya ya mungkin ya memanage waktunya mungkin Bu. Ketika ada acara yang ditugaskan oleh ibu kepala sekolah dan lain sebagainya seperti itu. Baik, saya paham Pak Andi. Jadi kalau boleh tahu nih Pak Andi, apa tujuan Bapak untuk melakukan proses coaching kegiatan pada siang ini Pak? Tujuan Anda apa kira-kira? Tujuan saya adalah menemukan ya, menemukan kisi-kisi ya, menemukan kalau belum jalan keluar kan, tetapi minimal saya bisa mendapatkan kisi-kisi terkait permasalahan saya tadi, terkait dalam memanage waktu dan bagaimana upaya seorang pendidik itu jangan sampai mengurangi hak peserta didik seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, dari sekian kesibukan Bapak tadi yang diuraikan, dijabarkan tadi, kira-kira selama ini Bapak itu mengambil prioritas yang mana Pak? Nah, jadi begini Bu, sebetulnya semua itu prioritas, akan tetapi yang saya terapkan itu, misal contoh kecil Bu, mungkin kalau badan saya itu dibelah menjadi dua, mungkin semuanya bisa tercover, akan tetapi itu kan tidak mungkin. Misal saya itu levelnya maksimal hanya mentok di 1, 2, 3, sedangkan itu kegiatan saya itu lebih dari 3 ya. Dari situ maka selama perjalanan ini yang akan saya maksimalkan adalah ketiga kegiatan ini. Jadi tidak mungkin saya akan mengambil kegiatan 4, 5, 6 sampai dan seterusnya. Begitu Bu Leni. Baik. Mohon maaf Pak Andi, sebentar ya, boleh saya izin sebentar untuk sudah Pak. Iya. Ya, dari uraian yang jenengan jabarkan tadi juga, menurut Bapak memerlukan sosok atau rekan yang seperti apa yang Anda butuhkan Pak? Iya. Rekan yang seperti apa itu maksudnya dalam konteks untuk menyelesaikan menyelesaikan permasalahan saya, atau untuk mendampingi saya dalam melakukan aktivitas, atau bagaimana Bu? Di dalam begini Pak, maksud saya itu Bapak mungkin dari permasalahan yang Bapak hadapi itu ya, mungkin ada Bapak itu butuh sosok atau seseorang yang bisa meringankan apa yang menjadi kegelisahan Bapak, misalnya untuk mencurahkan atau mencari solusi dan sebagainya gitu, kira-kira Bapak membutuhkan? Iya. Kalau membutuhkan itu tidak Bu, akan tetapi gini, yang harus bisa mengontrol adalah diri saya sendiri. Dari pengalaman saya, jadi di luar kedinasan itu saya kan ada juga banyak kegiatan gitu. Jadi karena saya sebagai seorang pendidik, artinya di dalam dunia pendidikan itu sebagai seorang guru kan pekerjaannya juga sudah banyak. Tetapi dalam
satu waktu kita itu kan juga diberikan amanah di luar kedinasan. Betul, nggih. Jadi disitulah mana yang harus saya prioritaskan. Nah, berjalannya waktu, ya, saya belum mengcancel semuanya, akan tetapi perlahan saya itu hanya memaksimalkan level saya tadi, Bu. Jadi misal level saya itu hanya sampai 3 mentok, itu saya ketika ada tawaran pekerjaan dan lain-lain itu mungkin nggak akan saya ambil karena mungkin ya kalau saya ambil ke level 4, 5, 6 sampai 10 atau lebih dari 3 otomatis saya sendiri perlahan mungkin dulu itu saya ambil semua ketika ada tawaran ya. Akan tetapi berjalannya waktu kendalanya kan itu, Bu. Kalau saya sudah mencapai lebih dari 3 level ini, maka saya itu pasti akan keteteran seperti itu. Jadi fokus saya sendiri akan lebih bercabang. Jadi yang mungkin saya itu bisa hanya mengendalikan diri dan memilah dan memilih. Ya, mungkin seperti itu. Seperti itu, Bu. Jadi mungkin hanya kontrol diri saja yang mungkin bisa bisa memanage waktu itu tadi. Baik, Bapak tadi merencanakan untuk kontrol diri nih, Pak. Lalu bagaimana rencana konkret dalam waktu dekat yang ingin Bapak terapkan? Jadi kan rencana konkretnya adalah ketika saya nanti ada tawaran ya, Bu ya, terkait pekerjaan di luar kedinasan, maka mungkin langsung saya cancel di awal, clear di awal. Kalau saya itu nanti ketika sudah mengiyakan, otomatis kan akan menjadi beban tanggung jawab saya sendiri. Nah, maka ketika sudah clear di awal, maka saya pastikan saya tadi tidak lepas dari level saya tadi, kan seperti itu. Seperti itu, Bu. Oh iya, bagus Pak, rencana aksi yang jenengan tadi cukup bagus. Kemudian Pak, bagaimana Bapak akan menjaga komitmen Bapak tersebut? Dalam menjaga komitmen ya itu manusiawi, Bu. Akan tetapi dari pola yang saya terapkan tadi, ketika itu sudah bisa seiring dan sejalan, insya Allah saya optimis saya pasti bisa menjalankannya dengan baik. Terakhir ya Pak ya, bagaimana Pak Anda akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Kemudian kira-kira siapa yang Bapak harapkan untuk istilahnya mendukung rencana aksi Bapak ini? Ya, yang jelas dimulai dari diri ya, Bu ya. Dimulai dari diri dan kemudian mungkin yang ketika kita itu sudah memberikan contoh yang baik, maka yang pertama kali atau yang paling utama adalah di satuan pendidikan sendiri, Bu. Jadi dalam proses mendiseminasikan kepada rekan sejawat terutama. Jadi kita tidak menggurui, akan tetapi dimulai dari diri kita sendiri memberikan contoh yang baik, yang mungkin dari kita tidak menggurui itu tadi, kita akan dipandang oleh rekan sejawat kita, walaupun kita tidak menyampaikan, mereka pasti akan sedikit demi sedikit dengan perilaku yang baik itu tadi, pasti mereka akan merasa tergugah ya. Apalagi kalau nanti ketika sudah ada pendekatan dan saya pribadi bisa mendiseminasikan ya. Jadi itu tadi mungkin ya itu salah satu harapan saya. Nanti itu sudah goal intinya seperti itu, Bu. Baik, dari beberapa yang kita bahas tadi, kira-kira apakah Bapak sudah menemukan titik terang? Ya, Allah. Jadi dengan saya curhat ini
meringankan beban saya, Bu, meringankan beban dalam itu. Ada permasalahan yang muncul ketika kita itu sudah mentok ya, sudah mentok yang kita pikirkan sendiri itu sudah kayak bundel di pikiran kita, maka ketika sudah kita uraikan kepada ya mungkin rekan sejawat atau Ibu Leni ya, atau Pak Arif dan kawan-kawan yang lain, kita bisa uraikan bersama, maka mungkin bisa memberikan refleksi sendiri terkait permasalahan tersebut. Seperti itu, Bu. Baik Pak, karena waktu sudah semakin siang, saya harus kembali ke kelas nih Pak. Semoga Pak Andi bisa terus berkarya untuk anak-anak didik, terus berinovasi dan hal-hal yang mengganjal ataupun yang menjadi kegelisahan Bapak semakin bisa diatasi. Nggih Pak nggih? Nggih, Bu, siap. Terima kasih Pak Andi atas perbincangan kita kali ini. Semoga memberikan manfaat. Saya akhiri nih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Leni, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bu Leni menilai performal dalam kompetensi tersebut? Baik, selamat pagi juga Pak Arif. Baik Pak, menurut saya tadi sudah melakukan dengan baik. Saya sudah berusaha memberikan pertanyaan yang baik juga. Saya merasa saya cukup puas Pak. Iya. Terus apa yang membuat Bu Leni demikian? Bagaimana Pak? Yang membuat Bu Leni puas, merasa puas tadi itu apa yang Bu Leni membuat seperti itu? Oke, saya merasa pertanyaan-pertanyaan saya juga bisa menggiring ke arah solusi, gitu Pak. Menurut saya tadi Pak Andi selaku coach bisa menemukan titik akhir yang beliau harapkan, gitu Pak. Iya, Bu Leni, saya merasa telah demikian. Ya kalau boleh saya berbagi, saya juga mencatat hasil pengalaman saya. Saya melihat bahwa Ibu Leni ini telah melakukan atau mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan sudah berbobot dengan baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Tapi di satu sisi tadi Bu Leni kurang mempersiapkan mungkin alat-alat yang untuk digunakan dalam sesi tadi Bu Leni, seperti itu. Betul Pak Arif, terima kasih atas masukannya. Ke depan akan jadikan saya pelajaran ya Pak. Saya akan mempersiapkan dengan baik, baik perangkat maupun prosesnya Pak Arif. Terima kasih atas masukannya Pak Arif. Ya Bu Leni, dari diskusi tadi, apa langkah konkret yang Ibu Leni ambil untuk meningkatkan performa area ini nantinya? Oke. Yaitu tadi Pak, sudah saya sampaikan di awal, mungkin saya akan melakukan persiapan dengan baik yang pertama, kemudian saya juga akan sering berlatih mungkin untuk menjadi seorang coach yang baik itu seperti apa. Saya juga mungkin akan mencari inspirasi dan sebagainya, gitu Pak. Iya, bagus Bu Leni, langkah-langkah Ibu Leni sudah bagus. Saya akan mencatat hasil observasi ini nanti ke dalam form supervisi akademik ya Bu Leni. Terakhir ini Bu Leni, apa yang Ibu Leni peroleh dari proses ini tadi Bu Leni? Oke, saya memperoleh banyak pelajaran ya Pak, dari tentunya sharing-sharing dengan Pak Andi selaku coach tadi. Selain itu juga saya jadi banyak berpikir bagaimana cara atau proses menggali informasi ataupun mengeluarkan unek-unek dari seorang coach itu seperti apa, terus menggiring pertanyaan untuk memperoleh solusi itu bagaimana, itu Pak. Ya, terima kasih ya Bu Leni.
apa namanya, sesi kita sudah kita akhiri dulu ya. Ini udah karena udah waktunya udah siang, maka terima kasih sekali Bu Leni telah mendampingi saya, menyediakan waktu untuk saya berbicara dengan panjenengan. Baik Pak Arif. Semangat terus ya Bu Leni. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif.